Andara menikahi Satria dengan harapan mendapatkan kehangatan keluarga yang tak pernah ia rasakan sejak orang tuanya tiada. Ia masuk ke rumah Satria hanya membawa koper biasa. Tepat pada hari ketujuh pernikahan, sifat asli Ibu Rahma muncul di meja makan. Sang mertua menyodorkan kwitansi dan menuntut Andara membayar uang sewa kamar sebesar 15 juta rupiah per bulan jika ingin tetap tinggal di rumah tersebut. Tanpa satupun air mata, Andara tersenyum mengiyakan, mengemasi barangnya dan pergi. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe, dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang makan. Hari ini adalah tepat hari ketujuh Andara resmi menyandang status sebagai istri dari Satria. Sepiring roti bakar dan secangkir teh hangat terletak di atas meja kaca. Andara duduk dengan tenang sambil mengoleskan selai di atas rotinya. Pakaiannya sangat sederhana, hanya kemeja katun berwarna putih dan celana panjang bahan berwarna krem. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya selain cincin pernikahan yang melingkar di jari manis. Di seberang meja, Satria duduk sambil mengaduk kopi hitamnya. Tatapan pria itu tertuju pada layar ponsel yang menyala. Wajahnya terlihat serius, seolah sedang mengurus transaksi bisnis bernilai besar. Sesekali Satria melirik ke arah Andara, lalu kembali menunduk tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Suasana sarapan pagi itu terasa sangat kaku. Kehangatan yang seharusnya hadir pada minggu pertama, pernikahan sama sekali tidak terlihat di dalam ruangan tersebut. Suara langkah kaki berhak tinggi terdengar mendekat dari arah tangga. Ibu Rahma berjalan memasuki ruang makan dengan dagu terangkat. Wanita paruh baya itu mengenakan gaun rumah berbahan sutra merah gelap. Beberapa gelang emas bergemerincing di pergelangan tangannya setiap kali ia bergerak. Tatapan matanya tajam menyapu seluruh sudut meja makan sebelum akhirnya berhenti tepat pada wajah Andara. Tanpa menyapa, Ibu Rahma menarik kursi di ujung meja dan duduk di sana. Ia melipat kedua tangannya di atas meja, menatap Andara dengan ekspresi menilai yang sangat terbuka. Andara meletakkan pisau selainya, lalu menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat kepada sang mertua. "Selamat pagi, Ibu," sapa Andara dengan nada suara yang sopan dan datar. Ibu Rahma tidak menjawab sapaan itu. Ia justru menghela napas panjang yang sengaja dibuat terdengar berat. Tangan kanannya masuk ke dalam saku gaun sutra, lalu menarik selembar kertas putih yang sudah terlipat rapi. Dengan gerakan pelan namun penuh penekanan, Ibu Rahma mendorong kertas tersebut melintasi permukaan meja kaca hingga berhenti tepat di samping cangkir teh milik Andara. Andara menoleh pada kertas itu. Ia tidak langsung menyentuhnya. Tatapannya kembali naik menatap wajah mertuanya. "Apa ini, Ibu?" tanya Andara. Ibu Rahma menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, senyum tipis yang merendahkan tercetak di bibirnya. "Itu rincian pengeluaran. Kamu sudah 7 hari tinggal di rumah ini. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk membicarakan aturan main yang berlaku di bawah atap keluarga saya." Andara membuka lipatan kertas tersebut. Di dalamnya terdapat deretan angka yang dicetak rapi menggunakan komputer. Mulai dari biaya pemakaian listrik, air, kebersihan, hingga sebuah nominal besar yang tertulis di baris paling bawah dengan keterangan sewa kamar. Total seluruh angka yang tertera di sana adalah 15 juta per bulan. "Rumah ini punya saya," kata Ibu Rahma dengan suara yang tegas dan tajam. "Setiap batu bata, setiap ubin marmer yang kamu injak di sini dibeli dengan uang keluarga saya. Jika kamu ingin tetap tinggal di sini sebagai istri Satria, kamu harus membayar sewa 15 juta rupiah setiap tanggal 1. Saya rasa angka itu sangat adil untuk ukuran rumah mewah di kawasan elit." Andara tidak terkejut melihat nominal tersebut. Bagi seorang pewaris tunggal perusahaan besar, uang 15 juta tidak memiliki arti apa-apa. Namun, bukan uang itu yang menjadi masalahnya saat ini. Andara memalingkan wajah ke arah suaminya. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Satria. Ini adalah momen pembuktian terakhir bagi pria yang seminggu lalu berjanji di hadapan penghulu untuk melindunginya. "Satria," panggil Andara dengan suara yang sangat tenang. "Kamu melihat kertas ini?" Satria menghentikan gerakan jarinya di atas layar ponsel. Pria itu berdeham pelan, menghindari kontak mata secara langsung dengan istrinya. Ia justru meraih cangkir kopinya, menelan cairan hitam itu sedikit, lalu meletakkannya kembali ke atas tatakan.
Andara, kamu mengerti saja kondisi ibu, ucap Satria dengan suara rendah. Ibu hanya ingin mengajarkan kita kemandirian. Lagi pula, kamu kan punya tabungan peninggalan orang tuamu. Tidak ada salahnya kamu ikut berkontribusi untuk rumah ini, agar kamu juga merasa memiliki. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Satria. Tidak ada pembelaan untuk istrinya. Terdengar sangat jelas bahwa pria itu menyetujui tindakan ibunya. Andara menatap mata suaminya dengan saksama. Dalam detik itu juga, seluruh harapan tentang pernikahan yang tulus kandas sepenuhnya. Pria di hadapannya ini bukanlah sosok pelindung, melainkan pria lemah yang berlindung di balik keserakahan ibunya. Ibu Rahma menyilangkan kakinya dengan bangga melihat putranya berpihak kepadanya. Ia mencondongkan badan ke depan, mengira Andara akan mulai memohon atau merasa terpojok. "Bagaimana?" tanya Ibu Rahma mendesak. "Kalau kamu tidak sanggup membayar, pintu gerbang rumah ini selalu terbuka lebar untuk kamu keluar. Saya tidak menerima orang yang hanya menumpang hidup." Andara tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata. Ia tidak menggebrak meja, tidak pula meninggikan suaranya. Ia justru menarik napas dengan sangat teratur. Perlahan, kedua sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman yang sangat tenang dan penuh kendali. Senyuman itu begitu dingin hingga membuat Satria tanpa sadar menegakkan punggungnya. Andhara mengambil kertas tagihan itu, melipatnya kembali menjadi dua bagian dengan rapi, lalu meletakkannya di atas meja. "Tidak masalah, Ibu," jawab Andhara. Suaranya terdengar jernih dan tegas di dalam ruang makan yang sunyi. Ibu Rahma mengangkat alisnya merasa menang. "Bagus, saya tunggu transferan kamu siang ini." "Ibu salah paham," potong Andhara dengan cepat menghentikan kalimat mertuanya. "Maksud saya tidak masalah jika saya harus keluar dari rumah ini, karena saya memang tidak akan membayar uang sewa sepeser pun." Andhara berdiri dari kursinya. Ia merapikan letak kemeja putihnya dengan gerakan yang sangat tenang, sama sekali tidak mencerminkan sikap seseorang yang sedang diusir. "Hari ini juga saya akan pindah ke villa mewah punya saya sendiri," lanjut Andhara sambil menatap langsung ke dalam mata Ibu Rahma. Ruang makan itu mendadak hening. Tidak ada suara denting sendok. Ibu Rahma terdiam kaget. Mulut wanita paruh baya itu sedikit terbuka, namun tidak ada satupun kata yang mampu keluar dari bibirnya. Matanya membelalak menatap Andhara, berusaha mencari kebohongan di wajah menantunya, namun yang ia temukan hanyalah ketegasan mutlak. Di seberang meja, ponsel di tangan Satria tergelincir jatuh ke atas kaca dengan suara benturan keras. Langkah kaki Andhara terdengar mantap menaiki anak tangga menuju kamar di lantai 2. Tiba di dalam kamar yang didominasi warna abu-abu itu, ia langsung berjalan menuju lemari pakaian. Tanpa membuang waktu, Andhara mengeluarkan sebuah koper hitam berukuran sedang dari bagian bawah lemari. Ia meletakkan koper tersebut di atas tempat tidur, lalu membukanya lebar-lebar. Tangannya bergerak cekatan memindahkan beberapa potong kemeja, celana panjang, dan pakaian tidur miliknya. Tidak ada satupun barang milik Satria atau barang pemberian keluarga pria itu yang ia sentuh. Pintu kamar terbuka dengan suara derit pelan. Satria melangkah masuk dengan ekspresi wajah yang tampak gelisah. Pria itu menutup pintu kembali, lalu berdiri di dekat meja, sambil memperhatikan istrinya yang sedang melipat pakaian. Tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, mencoba menampilkan sikap tenang yang sebenarnya sudah goyah sejak insiden di meja makan. "Kamu tidak perlu bereaksi berlebihan seperti ini," ucap Satria membuka percakapan. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar lembut dan bijaksana. Andhara tidak menoleh, ia terus menatap pakaian ke dalam koper. "Saya bereaksi sesuai dengan permintaan ibumu, Satria. Ada tagihan, dan saya memilih untuk tidak membayarnya." Satria berjalan mendekati sisi tempat tidur. Ia mengulurkan tangan, mencoba menyentuh lengan Andhara. Namun wanita itu dengan halus menggeser tubuhnya menjauh. "Ibu hanya sedang menguji mentalmu," bujuk Satria. Ia menatap punggung Andhara dengan sorot mata memohon. "Kamu baru 1 minggu menjadi bagian dari rumah ini. Ibu ingin melihat apakah kamu bisa bersikap dewasa dalam menghadapi tekanan. Jangan kanak-kanakan dengan langsung mengemas barang. Kalau kamu pergi sekarang, apa kata tetangga tentang keluargaku?" Andhara menghentikan aktivitasnya. Ia membalikkan badan, menatap mata suaminya dengan ekspresi yang sangat datar. Tidak ada sorot kemarahan di mata itu. Yang ada hanyalah kejernihan berpikir yang membuat Satria merasa kerdil. "Menguji mental," ulang Andhara dengan nada suara yang tenang.
Keluargamu menyodorkan kwitansi sewa kamar kepada perempuan yang baru 7 hari dinikahi secara sah. Itu bukan ujian mental. Itu adalah pemerasan berkedok hierarki keluarga. Dan saya bukan orang bodoh yang bisa dikendalikan dengan rasa bersalah. Satria terdiam. Rahangnya mengeras. Harga dirinya tersinggung mendengar kata pemerasan diucapkan begitu lantang di dalam kamarnya sendiri. Lalu cerita omong kosong tentang villa mewah tadi. Kamu sengaja mengarang cerita itu untuk mempermalukan ibu di meja makan. Aku tahu persis latar belakangmu, Andhara. Kamu hanya seorang pekerja agensi biasa. Andhara tidak menjawab tuduhan itu. Ia menarik resleting kopernya hingga tertutup rapat. Terdengar bunyi klik yang tegas saat ia mengunci koper tersebut. Ia mengambil ponsel dari saku celananya, membuka aplikasi pemesanan taksi daring reguler, lalu memesan satu kendaraan untuk menjemputnya di depan gerbang. Ia sengaja memilih taksi kelas biasa agar sandiwara kecilnya ini bisa bertahan sedikit lebih lama. Taksi saya sudah dalam perjalanan, kata Andhara sambil menurunkan koper dari atas tempat tidur. Sampaikan salam saya untuk ibumu. Tanpa menunggu tanggapan Satria, Andhara melangkah melewati suaminya begitu saja. Roda koper hitam itu berputar membelah karpet kamar, menghasilkan suara gesekan yang konstan. Satria hanya berdiri kaku di tempatnya. Kakinya seolah terpaku pada lantai ubin. Ia ingin menahan Andhara, namun gengsinya jauh lebih besar daripada akal sehatnya. Ia yakin Andhara hanya menggertak dan akan kembali ke rumah ini dalam 2 atau 3 hari ketika uang di dompetnya habis. Andhara menuruni anak tangga dengan kepala tegak. Di ruang tamu, ia tidak melihat penampakan Ibu Rahma. Wanita parubaya itu sepertinya sengaja bersembunyi di dalam kamarnya demi menjaga gengsi. Tepat ketika Andhara melangkah keluar dari pintu utama, sebuah mobil MPV berwarna perak yang ia pesan berhenti tepat di depan gerbang besi yang terbuka. Sang sopir turun untuk membantu memasukkan koper hitam itu ke dalam bagasi. Andhara masuk ke dalam bangku penumpang belakang, lalu menutup pintu secara perlahan. Mobil tersebut mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Satria, membelah jalanan kota yang mulai padat oleh aktivitas pagi. Di dalam mobil, sopir melirik melalui kaca spion tengah. Sesuai titik aplikasi ya, Bu? Ke arah Bukit Bintang. Iya, Pak. Sesuai titik saja, jawab Andhara singkat. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Pemandangan jalan yang semula berupa deretan ruko dan perumahan padat perlahan berubah. Kendaraan mulai menanjak memasuki kawasan perbukitan yang sangat asri dan sepi. Kiri dan kanan jalan hanya diisi oleh pepohonan rindang serta tembok-tembok pembatas rumah setinggi 4 meter yang menandakan wilayah tempat tinggal para konglomerat tingkat atas. Mobil MPV perak itu akhirnya melambat, lalu berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa berwarna hitam pekat. Tembok pembatas di sekelilingnya dilapisi batu alam bernilai tinggi. Sang sopir tampak ragu dan kembali melirik ke belakang. Maaf, Bu, ini gerbangnya tertutup rapat. Apa Ibu mau turun di sini atau saya coba klakson? Tanya sopir itu dengan nada sungkan. Berhenti di depan sensor sebelah kiri saja, Pak, instruksi Andhara dengan tenang. Sopir memajukan mobilnya 2 meter. Tepat ketika kap mobil mendekati pilar gerbang, sebuah kamera pengawas canggih berputar mengarah ke kaca mobil. Kurang dari 5 detik kemudian, terdengar suara mesin hidrolik yang sangat halus bekerja. Gerbang besi setinggi 4 meter itu bergeser mundur secara otomatis, membuka jalan yang sangat lebar menuju area pekarangan yang luar biasa megah. Mata sang sopir membelalak sempurna melihat pemandangan di baliknya. Jalan masuk berlapis aspal mulus itu membelah taman rumput hijau yang sangat terawat, mengarah langsung pada sebuah bangunan utama bergaya arsitektur modern klasik 3 lantai. Air mancur besar di tengah pekarangan memancarkan air yang jernih. Di undakan anak tangga pintu masuk utama, berdiri 4 orang pelayan berpakaian seragam hitam putih yang berjejer rapi. Begitu taksi reguler itu berhenti di dekat anak tangga, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas abu-abu selaku kepala pelayan bergegas turun. Ia membukakan pintu penumpang bagian belakang, lalu membungkukkan badannya dengan sikap hormat yang sempurna. Selamat datang kembali, Ibu Andhara, ucap kepala pelayan itu dengan suara yang lantang dan tegas. Andhara turun dari mobil, menganggukkan kepalanya pelan lalu membayar ongkos taksi tersebut. Sopir taksi itu menerima uang kertas dengan tangan gemetar, masih tidak percaya bahwa penumpang sederhana yang baru saja dibawanya adalah pemilik sah dari singgasana serba marmer di hadapannya. Sementara itu, di waktu yang sama pada rumah lama Andhara, pintu kamar Satria dibanting terbuka dengan keras.
Ibu Rahma melangkah masuk dengan napas memburu dan wajah merah padam. Ia berkacak pinggang di tengah ruangan, menatap lemari pakaian Andhara yang sudah kosong melompong. "Anak sialan!" maki Ibu Rahma dengan suara melengking. "Dia benar-benar pergi. Terus siapa yang bakal bayar uang 15 juta bulan ini? Satria, cepat telepon perempuan miskin itu, suruh dia pulang atau bayar denda ganti rugi kamar." Satria hanya duduk merosot di ujung tempat tidur, memegangi kepalanya yang mendadak terasa berdenyut sangat keras. Hari kedua di Villa Bukit Bintang dimulai dengan ketenangan yang presisi. Di dalam ruang kerja utama yang terletak di lantai 3, Andhara duduk menyandarkan punggungnya pada kursi kulit berwarna hitam. Di hadapannya membentang sebuah meja kerja besar berlapis marmer putih dengan corak abu-abu yang tegas. Cahaya matahari pagi masuk melalui dinding kaca menerangi ruangan yang kedap suara itu. Tepat pukul 8 pagi, pintu ruang kerja diketuk 2 kali. Hendar melangkah masuk. Pria berusia 55 tahun itu mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi. Wajahnya berwibawa, mencerminkan ketenangan seorang pengacara senior yang telah menangani berbagai krisis perusahaan besar selama puluhan tahun. Di tangan kanannya, Hendar membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua. "Selamat pagi, Ibu Andhara," sapa Hendar sambil menundukkan kepala dengan sikap hormat yang dalam. "Selamat pagi, Pak Hendar. Silakan duduk," jawab Andhara sambil menunjuk kursi di seberang meja kerjanya. Hendar duduk lalu meletakkan map kulit itu tepat di tengah meja marmer. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi, ia langsung membuka pengait map tersebut. "Ini adalah hasil audit investigasi menyeluruh yang Ibu minta sesaat sebelum Ibu meninggalkan rumah keluarga Satria kemarin," jelas Hendar dengan suara berat dan teratur. "Tim kami bekerja sepanjang malam untuk melacak seluruh rekam jejak finansial, aset legal, serta aktivitas pribadi dari Satria dan ibunya, Ibu Rahma." Andhara mencondongkan tubuhnya ke depan, tangannya bertumpu di atas meja. "Bagaimana hasilnya?" Hendar mengeluarkan beberapa lembar dokumen berlogo resmi firma hukumnya lalu menyusunnya di hadapan Andhara. "Fakta pertama, perusahaan logistik yang dikelola oleh Satria sebenarnya sudah berhenti beroperasi secara total sejak 3 bulan lalu," ungkap Hendar sambil menunjuk sebuah grafik penurunan yang tajam. "Kantor mereka di kawasan industri sudah disegel oleh pihak pengelola gedung karena menunggak uang sewa selama 6 bulan. Tidak ada satupun armada truk yang beroperasi. Selama ini, Satria bertahan hidup dan membayar gaji beberapa staf tersisa menggunakan dana pinjaman berjaminkan sertifikat rumah." Andhara mengamati lembaran neraca keuangan itu. "Sertifikat rumah yang ditinggali ibunya saat ini?" "Benar, Ibu," jawab Hendar tegas. "Rumah mewah yang sangat dibanggakan oleh Ibu Rahma itu sudah dijaminkan kepada sebuah perusahaan pembiayaan swasta dengan bunga yang sangat tinggi. Nilai pinjamannya mencapai 4 miliar, dan menurut data jatuh tempo, jika mereka tidak membayar bunga serta denda pokok pada akhir bulan depan, rumah tersebut akan langsung disita oleh pihak kreditor." Andhara tersenyum tipis. Sebuah pemahaman baru yang sangat logis terbentuk di kepalanya. Pantas saja ibunya begitu bernafsu menagih uang sewa kamar sebesar 15 juta kepada saya. Mereka sedang sekarat secara finansial. "Bukan hanya itu motif utama mereka, Ibu," potong Hendar. Hendar menarik lembar dokumen berikutnya. Kali ini, lembaran tersebut berisi salinan rekening koran pribadi milik Satria yang ditandai dengan banyak sorotan warna kuning. "Kami melacak kemana saja sisa uang pinjaman 4 miliar itu mengalir. Sebagian besar tidak masuk ke pembukuan perusahaan, melainkan mengalir secara rutin setiap tanggal 5 ke sebuah rekening atas nama Tamara." Andhara menatap nama yang tertulis di kertas itu. Tamara, sepupu jauh Satria, yang menumpang tinggal di paviliun belakang rumah mereka. "Status sepupu itu hanyalah kebohongan yang disepakati bersama," jawab Hendar dengan ekspresi muak yang tertahan. "Berdasarkan pelacakan data kependudukan, Tamara sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Satria. Ia adalah kekasih gelap Satria yang sudah berhubungan selama 2 tahun terakhir. Tim kami juga mengamankan salinan daftar pemesanan kamar hotel di berbagai resor luar kota atas nama Satria dan Tamara. Pemesanan itu dilakukan secara rutin hampir setiap akhir pekan, tepat pada hari-hari di mana Satria mengaku kepada ibu bahwa ia sedang pergi meninjau gudang di luar kota." Andhara terdiam. Jari telunjuknya mengetuk permukaan meja marmer secara perlahan.
Gambaran utuh dari skenario busuk ini akhirnya terlihat jelas. Mereka tidak hanya mencari pembantu gratis atau penyewa kamar. Satria dan Tamara sengaja merancang pernikahan ini karena mengira Andhara adalah seorang yatim piatu biasa yang baru saja menerima uang klaim asuransi kematian orang tuanya. Mereka berniat menguras uang tersebut untuk menutupi lubang utang perusahaan, sementara Satria tetap bisa hidup bersama selingkuhannya di halaman belakang. Sebuah rencana yang sangat rapi untuk ukuran orang-orang putus asa, desis Andhara dengan suara tenang yang mematikan. Apa instruksi ibu selanjutnya? Apakah kita akan langsung membawa bukti perselingkuhan dan penipuan identitas ini ke pihak kepolisian? Tanya Hendar bersiap mencatat. Andhara menggeleng pelan. Tidak. Menjebloskan mereka ke penjara sekarang terlalu cepat dan tidak memberikan pelajaran apa-apa. Pak Hendar, saya ingin Anda melacak siapa pemilik perusahaan pembiayaan swasta yang memegang sertifikat rumah Ibu Rahma. Beli surat utang itu atas nama perusahaan cangkang kita. Kuasai hak sitanya. Baik, Ibu, saya mengerti, jawab Hendar sambil mengangguk paham. Sementara itu, pada pukul 5 sore di tempat yang berbeda, suasana tegang menyelimuti paviliun kecil yang terletak di halaman belakang rumah Ibu Rahma. Pintu paviliun tertutup rapat. Di dalam ruangan yang agak sempit itu, Tamara duduk di tepi tempat tidur sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Wajahnya ditekuk penuh amarah. Di depannya, Satria berjalan mondar-mandir mengusap wajahnya dengan kasar. "Kamu gila, Satria!" desis Tamara dengan suara tertahan agar tidak terdengar sampai ke rumah utama. "Kenapa kamu biarkan perempuan itu pergi membawa kopernya? Kamu bilang dia punya uang asuransi kematian orang tuanya sebesar 500 juta. Kalau dia pergi, bagaimana nasib kita?" Satria berhenti melangkah, menatap Tamara dengan frustrasi. "Kamu pikir aku mau dia pergi? Ini semua gara-gara ketamakan ibuku. Baru 7 hari menikah, ibu sudah menyodorkan tagihan sewa kamar 15 juta. Andhara pasti merasa tersinggung dan langsung angkat kaki. Lalu bagaimana dengan tagihan kartu kreditku?" tuntut Tamara sambil berdiri menantang Satria. "Bulan ini kita sudah memakai 15 juta untuk liburan ke villa di puncak dan membeli tas kerjaku. Pihak bank sudah mulai menelepon. Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada uang masuk, aku tidak mau tahu. Kamu harus menjual mobilmu. Jangan menekan aku, Tamara," bentak Satria dengan suara tertahan. Wajahnya menegang. Mobil itu satu-satunya aset yang membuatku tetap terlihat seperti direktur di depan kolega. Kalau mobil itu dijual, semua orang akan tahu perusahaanku sudah hancur. Sabar sedikit. Andhara itu sendirian di kota ini. Dia tidak punya kerabat. Villa mewah yang dia sebutkan tadi pagi itu pasti cuma bualan emosi saja. Paling lambat, besok malam dia pasti akan meneleponku sambil menangis, minta dijemput karena kehabisan uang untuk menyewa hotel. Tamara mendecahkan lidah dengan sikap meremehkan. "Pastikan ucapanmu itu benar, karena kalau sampai rencana kita untuk menguasai uang asuransi perempuan itu gagal, aku akan langsung angkat kaki dari paviliun kumuh ini." Satria mengepalkan tangannya kuat-kuat, mencoba meredam kepanikan yang mulai menggerogoti ulu hatinya. Di luar jendela paviliun, angin sore bertiup kencang menggugurkan daun-daun kering ke atas rumput, seolah menjadi pertanda dari badai besar yang sedang bergerak mendekati rumah tersebut. Matahari siang membakar aspal jalanan kota dengan terik yang menyengat. Di dalam kabin mobil sedan yang pendingin ruangannya mulai bermasalah, Satria menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut tajam. Aplikasi perbankan di layarnya menampilkan angka yang sangat memprihatinkan. Saldo rekening utamanya hanya tersisa Rp18.000, dan batas penarikan seluruh kartu kreditnya sudah habis. Jika hari ini ia tidak membawa pulang Andhara beserta uang tabungannya, besok pagi penagih utang dari pihak penyewa gudang akan langsung mendatangi rumah ibunya. Satria memukul setir mobil dengan keras, gengsinya terpaksa ia turunkan sedalam-dalamnya. Ia memutar arah mobil menuju sebuah toko bunga di pinggir jalan, membeli sebuket mawar merah berukuran kecil yang sudah agak layu dengan sisa uang tunai di dompetnya. Rencananya sederhana. Ia akan mendatangi kantor agensi desain tempat Andhara bekerja, memberikan bunga tersebut di depan rekan-rekan kerjanya, lalu meminta maaf dengan memposisikan diri sebagai suami yang mengalah demi keutuhan rumah tangga. Perempuan manapun pasti akan luluh jika diperlakukan secara romantis di depan umum. 20 menit kemudian, Satria memarkirkan kendaraannya di depan sebuah gedung perkantoran 3 lantai yang modern dan bersih di pusat kota.
Sesuai alamat yang pernah diberikan Andhara saat mereka berpacaran, ini adalah kantor Citra Kreasi. Agensi desain tempat Andhara mengaku bekerja sebagai desainer grafis biasa. Satria merapikan kerah kemejanya, menyisir rambutnya ke belakang menggunakan jari, lalu melangkah masuk ke dalam lobi gedung dengan senyum percaya diri yang sengaja dibuat-buat. Udara dingin dari pendingin ruangan lobi menyambutnya. Satria berjalan mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita muda berseragam rapi. "Selamat siang, Mbak. Saya Satria, suami dari Andhara," sapa Satria sambil meletakkan buket mawar di atas meja kaca. "Bisa tolong panggilkan istri saya? Katakan ada kejutan kecil di lobi untuk jam makan siangnya." Resepsionis itu mengerutkan kening lalu membuka pangkalan data pegawai di komputer komunalnya. Jari-jarinya mengetikkan nama yang disebutkan Satria. Beberapa detik berselang, wanita itu menatap Satria dengan ekspresi bingung. "Maaf Pak Satria, di daftar pegawai agensi kami tidak ada staf yang bernama Andhara," jawab resepsionis itu dengan sopan. Satria tertawa kecil, menganggap resepsionis itu adalah pegawai baru yang belum mengenal seluruh staf. "Coba dicek lagi Mbak, Andhara Megantara. Dia desainer senior di bagian tata letak. Dia sudah bekerja di sini hampir 3 tahun." Mendengar nama belakang Megantara, raut wajah resepsionis itu mendadak berubah. Sikap santainya langsung hilang, digantikan oleh postur tubuh yang sangat tegak dan penuh kehati-hatian. Wanita itu menelan ludah pelan sebelum menjawab. "Maksud Bapak, Ibu Andhara Megantara?" Tanya resepsionis itu dengan nada suara yang bergetar pelan. "Iya, betul. Itu istri saya," jawab Satria makin bangga. Resepsionis itu menarik napas panjang. "Pak, Ibu Andhara bukan pegawai di sini. Beliau adalah pemilik sah seluruh gedung 3 lantai ini. Agensi kami hanyalah penyewa yang membayar kontrak tahunan kepada manajemen properti milik Ibu Andhara. Beliau tidak pernah berkantor di sini, hanya perwakilan hukumnya saja yang datang setiap awal tahun untuk memperpanjang dokumen sewa gedung." Senyum di wajah Satria luntur seketika. Tangannya yang semula bersandar santai di atas meja resepsionis mendadak kaku. Kalimat resepsionis itu menghantam kepalanya bagaikan godam besi. Pemilik gedung 3 lantai di pusat kota. Nilai sewa gedung di area ini tidak mungkin di bawah 800 juta per tahun. "Mbak jangan bercanda," desis Satria dengan suara serak. "Saya bersumpah Pak, sertifikat induk gedung ini terpajang di ruang direktur kami atas nama Andhara Megantara," tegas resepsionis itu. Tanpa mengambil buket bunganya, Satria berbalik badan dan berjalan cepat keluar dari gedung. Kakinya terasa gemetar saat menapaki anak tangga lobi. Ia masuk kembali ke dalam mobilnya, mengunci pintu rapat-rapat, lalu bersandar pada jok dengan napas putus-putus. Keringat dingin mulai mengucur di dahi dan lehernya. Jika Andhara adalah pemilik gedung perkantoran megah ini, berarti ucapan wanita itu kemarin pagi di meja makan bukanlah bualan emosi. Tangannya yang gemetar merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel dengan tergesa-gesa. Satria teringat satu hal. 3 bulan lalu saat mereka masih bertunangan, Andhara pernah menautkan aplikasi pemantau lokasi langsung di ponsel mereka berdua demi alasan keamanan. Perempuan itu tidak pernah mematikan fitur tersebut. Satria membuka aplikasi itu dengan detak jantung yang berpacu gila-gilaan. Sebuah titik biru menyala di atas peta digital menunjukkan lokasi langsung Andhara yang sedang berada di dalam sebuah petak tanah berukuran sangat luas di kawasan perbukitan elit Bukit Bintang. Satria langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil sedannya melaju ugal-ugalan membelah lalu lintas kota. Berbagai skenario buruk dan rasa penyesalan yang luar biasa pekat mulai menyiksa isi kepalanya sepanjang perjalanan menuju dataran tinggi. 40 menit berselang, mobil Satria berhenti mendadak dengan suara decit ban yang tajam tepat di depan gerbang besi hitam raksasa setinggi 4 meter. Satria turun dari mobil, kepalanya mendongak menatap kemegahan arsitektur yang menjulang di balik pagar tembok berlapis batu alam tersebut. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah istana. Satria melangkah setengah berlari mendekati pos penjagaan di samping gerbang. Ia menekan tombol interkom di dinding dengan kasar dan berulang kali. "Andhara, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam." "Andhara, keluar," teriak Satria seperti orang kesetanan. Pintu kecil di samping gerbang utama terbuka. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar dan tegap dengan seragam hitam keluar menghampirinya. Ekspresi wajah kedua petugas itu sangat dingin dan profesional. "Maaf Pak, Anda mengganggu ketenangan wilayah pribadi. Silakan mundur," tegur petugas pertama dengan suara berat. "Saya suami Andhara. Saya suami pemilik rumah ini."
Minggir kalian semua! Bentak Satria sambil mencoba mendorong tubuh petugas tersebut untuk menerobos masuk. Petugas keamanan itu sama sekali tidak goyah. Dengan satu gerakan taktis dan bersih yang sesuai prosedur penanganan penyusup, petugas pertama menangkap pergelangan tangan Satria, memelintirnya sedikit ke bawah, lalu mendorong bahu pria itu ke belakang. Satria kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terpelanting ke belakang dan jatuh terduduk dengan keras di atas permukaan aspal yang kasar. Telapak tangannya tergores kerikil hingga terasa perih. Kami tidak menerima instruksi kedatangan tamu atas nama Bapak, ucap petugas kedua sambil melipat tangan di depan dada, berdiri menjulang menatap Satria yang tersungkur. Satu langkah lagi Anda mencoba menerobos masuk, kami akan langsung menyerahkan Anda kepada patroli kepolisian wilayah atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Satria menggertakkan gigi menahan rasa malu dan sakit. Perlahan ia mendongakkan kepalanya, menatap lurus melewati celah pagar jeruji besi ke arah bangunan utama. Tepat di lantai 2 bangunan tersebut, di balik dinding kaca balkon yang lebar, berdiri sosok Andhara. Wanita itu mengenakan gaun rumah berwarna biru tua yang sangat anggun. Di tangan kanannya terdapat sebuah cangkir teh porselen. Andhara menatap ke bawah, tepat ke arah Satria yang sedang terduduk kotor di atas aspal. Tatapan mata Andhara luar biasa kosong dan dingin. Tidak ada sorot kemarahan, tidak ada rasa kasihan, apalagi kerinduan. Tatapan itu adalah jenis tatapan seseorang yang sedang melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Andhara tidak melambaikan tangan, ia tidak tersenyum. Sesaat setelah pandangan mereka bertemu selama 5 detik, Andhara membalikkan badannya dengan tenang, melangkah masuk kembali ke dalam ruangan, dan membiarkan tirai otomatis menutup seluruh permukaan kaca tersebut hingga rapat. Satria tertunduk lesu di atas aspal, menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya tiket emas dalam hidupnya. Satria tiba di rumah ibunya dengan langkah gontai. Kemeja bagian punggungnya basah oleh keringat. Begitu pintu depan terbuka, Ibu Rahma langsung menyergapnya di ruang tamu dengan raut wajah penuh tuntutan. Satria tidak berbicara. Ia hanya menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa, lalu menceritakan secara rinci apa yang baru saja ia saksikan di gerbang Bukit Bintang. Ia menceritakan tentang tembok batu alam, sensor kamera otomatis, barisan pelayan berpakaian seragam, hingga pengakuan jujur resepsionis gedung perkantoran 3 lantai di pusat kota. Mendengar rincian daftar aset tersebut, lutut Ibu Rahma mendadak lemas. Wanita paruh baya itu terduduk di sebelah putranya. Wajahnya, yang tadi pagi begitu angkuh, seketika berubah menjadi pucat pasi. Dalam kepalanya, rencana serakah yang baru langsung disusun dengan cepat. Tanpa membuang waktu 1 jam pun, Ibu Rahma merebut ponsel dari tangan Satria. Ia menekan tombol perekam pesan suara pada ruang obrolan Andhara. Deham pelan terdengar sebelum Ibu Rahma mengubah seluruh intonasi suaranya menjadi luar biasa lembut, mendayu-dayu, dan penuh rasa penyesalan yang dipalsukan. Ia mengirimkan pesan suara berdurasi 2 menit. Di dalam pesan itu, Ibu Rahma menangis, menyebut insiden kwitansi 15 juta tadi pagi hanyalah sebuah kesalahpahaman besar akibat kepanikannya mengurus tagihan rumah. Ia memohon ampun kepada Andhara, memanggilnya dengan sebutan menantu kesayangan, dan memohon agar Andhara bersedia hadir pada acara makan malam keluarga di sebuah restoran Prancis, paling eksklusif malam itu juga sebagai tanda perdamaian. Di lantai 3 Villa Bukit Bintang, Andhara mendengarkan pesan suara tersebut melalui pengeras suara ponsel yang diletakkan di atas meja marmer. Di depannya, Hendar sedang menyusun berkas. Mendengar tangisan palsu Ibu Rahma, Hendar menggelengkan kepala dengan sikap tidak hormat. Andhara mematikan layar ponselnya. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap ke arah pekarangan bawah. Ia sama sekali tidak merasa tersentuh. Sebaliknya, senyum tipis kembali mengembang di wajahnya. Undangan makan malam ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk membiarkan mereka menjebak diri mereka sendiri ke dalam kehancuran finansial yang sah. Andhara menoleh kepada tangan kanannya, menyuruh Hendar menyiapkan buku cek induk perusahaan. Tepat pukul 7 malam, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan lobi restoran Le Pavillon. Ini adalah restoran dengan aturan berpakaian paling ketat di kota, tempat di mana satu porsi hidangan pembuka dihargai sama dengan gaji bulanan seorang pekerja tingkat awal. Di dalam ruang VIP nomor 1 yang tertutup rapat, Ibu Rahma, Satria, dan Tamara sudah duduk menunggu selama 45 menit. Suasana di dalam ruangan itu sangat kaku. Tamara duduk di sudut meja paling ujung dengan wajah ditekuk.
Ia dipaksa ikut oleh Ibu Rahma untuk berperan sebagai kerabat yang mengurus pemesanan tempat sekaligus sebagai bentuk pengawasan agar Satria tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Pintu ganda ruang VIP terbuka. Seorang pelayan berseragam menunduk, hormat memberi jalan. Andhara melangkah masuk. Penampilannya malam itu menyita seluruh perhatian di dalam ruangan. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat rancangan desainer papan atas Milan yang dibuat secara khusus. Potongan gaun itu sangat sederhana, namun memancarkan kemewahan yang nyata. Kain sutra tebalnya jatuh mengikuti bentuk tubuh dengan luar biasa rapi. Leher dan pergelangan tangannya dibiarkan kosong tanpa perhiasan, karena sikap tenang yang dipancarkan oleh postur tubuhnya sudah mendominasi seluruh ruangan. Harga pakaian yang melekat pada tubuh Andhara malam itu cukup untuk melunasi seluruh sisa tunggakan kartu kredit Tamara beserta mobil sedan milik Satria. Satria langsung berdiri dari kursinya. Matanya menatap lekat wanita yang baru seminggu lalu tidur di sampingnya dalam balutan kemeja katun biasa. Ada rasa bangga sekaligus penyesalan yang tajam di dalam dadanya. Ibu Rahma ikut berdiri dengan senyum lebar. Wanita parubaya itu setengah berlari menghampiri Andhara, mencoba memeluk lengan menantunya. Namun, Andhara dengan sangat mulus menghentikan langkahnya 2 jengkal lebih awal sambil menganggukkan kepala sebagai tanda salam yang berjarak. Tangan Ibu Rahma hanya berhenti di udara kosong. Tamara yang duduk di sudut semakin menundukkan kepala. Jari-jarinya meremas serbet di atas pangkuannya, hingga kusut melihat ketenangan Andhara. "Andhara sayang, silakan duduk di kursi utama," ucap Ibu Rahma dengan suara termanis yang bisa ia hasilkan. Ia menarik kursi berlapis bludru untuk Andhara. Begitu Andhara duduk, pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka. Sepanjang proses makan malam berlangsung, Ibu Rahma tidak berhenti berbicara. Ia memuji kehalusan kulit Andhara, memuji tata letak pakaiannya, hingga menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan terkait tagihan kwitansi tadi pagi. Satria berulang kali menimpali dengan kalimat persetujuan, berusaha keras mencari celah kontak mata dengan Andhara. Namun, Andhara hanya merespons dengan anggukan kecil, senyuman sopan, dan jawaban singkat. Ia memotong hidangan daging sapi di piringnya dengan gerakan pisau yang sangat lambat, teratur, dan tanpa menimbulkan bunyi gesekan pada permukaan porselen. Ketika hidangan penutup diletakkan di atas meja, Ibu Rahma merasa situasinya sudah cukup aman. Wanita parubaya itu saling melirik dengan Satria, memberi kode lewat anggukan cepat. Ibu Rahma mengambil sebuah map plastik transparan dari dalam tas kulitnya, lalu meletakkannya di atas meja secara hati-hati dengan gerakan mendorong yang sangat mirip dengan cara ia mendorong kwitansi sewa kamar 15 juta tadi pagi. Ibu Rahma menyodorkan map tersebut ke hadapan Andhara. "Andhara, anakku," buka Ibu Rahma dengan nada suara yang penuh harap. "Ibu tahu kamu adalah wanita yang luar biasa mandiri. Sebagai keluarga, kita harus saling membantu. Perusahaan logistik suamimu saat ini sedang mendapat tawaran pengerjaan proyek besar dari pemerintah, tapi Satria kekurangan dana segar untuk uang jaminan pelaksanaan proyek tersebut." Andhara meletakkan sendok penutupnya. Ia membuka map transparan itu, matanya menyusuri deretan kalimat yang tercetak di sana. Itu adalah proposal pengajuan suntikan modal sementara. Di halaman kedua tertulis sebuah angka yang dicetak tebal. 3 miliar? 3 miliar? Tanya Andhara dengan suara yang datar. "Iya, sayang," jawab Ibu Rahma cepat. Tubuhnya makin condong ke depan melintasi meja. "Angka itu tidak seberapa untukmu, tapi sangat berarti untuk menyelamatkan nama baik suamimu. Jika proyek ini berjalan, bulan depan uangmu akan dikembalikan utuh beserta pembagian keuntungan bersih 20%. Anggap saja ini bentuk kerjasama keluarga. Kamu bersedia membantu Satria?" Andhara menatap proposal itu, lalu mengangkat kepalanya menatap lurus ke dalam mata Ibu Rahma. Di dalam sorot mata wanita tua itu, Andhara bisa melihat keserakahan dan keputusasaan yang luar biasa besar. Di sudut ruangan, Tamara menahan napasnya dengan tegang. Andhara tersenyum sangat tenang. Tangannya bergerak masuk ke dalam tas tangannya, menyentuh permukaan buku cek tebal yang sudah ia persiapkan sejak sore hari. Ruang VIP restoran Prancis itu mendadak sunyi. Sorot mata Ibu Rahma dan Satria terpaku pada tangan kanan Andhara yang masuk ke dalam tas kulit mewahnya. Perlahan, Andhara mengeluarkan sebuah buku cek tebal berlogo Bank Internasional berwarna biru tua. Ia meletakkan buku cek itu di atas meja marmer dengan gerakan yang sangat teratur. Jari telunjuknya yang lentik membuka halaman pertama. Ia lalu mengambil sebuah pena emas dari dalam saku bajunya,
membuka tutupnya tanpa menimbulkan bunyi denting sedikit pun. Tanpa keraguan, ujung pena emas itu menyentuh permukaan kertas cek. Andhara menuliskan angka 3 miliar dengan goresan tinta yang tegas dan mulus. Ibu Rahma menahan napas, matanya berbinar sangat terang, nyaris menyerupai tatapan pemangsa yang melihat mangsa empuk di depan mata. Di sebelahnya, dada Satria kembang kempis oleh rasa lega yang luar biasa besar. Pria itu mengira sandiwaranya berhasil sempurna. Di sudut ruangan, Tamara memiringkan badannya ke depan, berusaha melihat deretan angka 0 pada kertas cek tersebut dengan dahi berkerut tegang. Andhara menyobek selembar cek itu dari buku induknya. Terdengar suara kertas robek yang tajam di dalam ruangan kedap suara tersebut. Namun, alih-alih menyerahkannya langsung kepada sang mertua, Andhara justru menahan kertas berharga itu di bawah telapak tangannya. Ia menatap wajah Ibu Rahma dengan senyum tipis yang sulit diartikan. "Saya bersedia mendanai proyek ini, Ibu," ucap Andhara dengan nada suara yang tenang. "Angka 3 miliar memang bukan hal yang sulit untuk saya keluarkan malam ini juga." Ibu Rahma sudah mengulurkan kedua tangannya ke depan, siap menerima cek tersebut. "Terima kasih sayang, kamu memang penyelamat keluarga kita." "Tunggu dulu Ibu," potong Andhara. Suaranya tidak keras, melainkan memiliki ketegasan mutlak yang membuat tangan Ibu Rahma berhenti di udara. Andhara memberi isyarat melalui gerakan kecil kepalanya. Tepat pada detik itu, Hendar yang sejak tadi melangkah sunyi di belakang Andhara bergerak maju. Pengacara senior itu meletakkan sebuah map kulit hitam di atas meja, membukanya, lalu menyodorkan setumpuk dokumen bermaterai ke hadapan Satria dan Ibu Rahma. Judul di halaman paling atas tercetak sangat jelas dengan huruf kapital. Surat Perjanjian Penjaminan Aset serta Pengalihan Hak Milik. Dalam dunia bisnis yang sehat, setiap suntikan modal bernilai besar memerlukan agunan atau jaminan yang sah secara hukum, jelas Andhara sambil menyandarkan punggungnya pada kursinya. "Saya adalah pebisnis. Saya tidak memberikan uang secara cuma-cuma, bahkan kepada suami saya sendiri. Sebagai syarat mutlak pencairan cek 3 miliar ini, saya meminta jaminan sertifikat asli rumah yang Ibu tinggali saat ini di Blok A." Senyum di wajah Ibu Rahma lenyap tanpa sisa. Matanya membelalak kaget menatap tulisan pada dokumen legal di hadapannya. "Rumah? Tapi Andhara, itu rumah satu-satunya peninggalan keluarga. Kenapa kamu meminta jaminan rumah? Kita ini keluarga. Kamu tidak percaya pada suamimu sendiri? Jika Ibu yakin proyek Satria ini akan berhasil dan bisa mengembalikan uang saya bulan depan, Ibu tentu tidak perlu takut menjaminkan rumah tersebut," jawab Andhara membalikan logika mertuanya dengan telak. "Kecuali proposal ini hanyalah kebohongan untuk mengambil uang saya." Keringat dingin langsung membanjiri dahi Satria. Pria itu berada dalam puncak kepanikan yang luar biasa. Ia tahu persis bahwa rumah di Blok A sebenarnya sudah dijaminkan secara gelap kepada pihak pembiayaan swasta. Jika besok pagi ia tidak mendapatkan uang 3 miliar dari Andhara, pihak kreditor lama itu akan tetap menyita rumah ibunya. Satria tidak memiliki pilihan lain. Ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa di depan mata. Ia harus mengambil cek Andhara sekarang juga, lalu mengurus urusan jaminan ganda ini di kemudian hari. "Bu, tanda tangani saja," desak Satria setengah berbisik di telinga ibunya. Tangannya mencengkeram bahu Ibu Rahma dengan kuat. "Kita butuh dana segar ini besok pagi. Bulan depan proyek cair, kita langsung tebus salinan surat ini dari Andhara. Tanda tangani, Bu. Kalau tidak, perusahaanku benar-benar hancur besok." Ibu Rahma terjebak. Di satu sisi, ia menyayangi status sosialnya yang diwakili oleh rumah mewah tersebut, namun di sisi lain, cek 3 miliar tergelar nyata di bawah telapak tangan menantunya. Didesak oleh kepanikan putranya dan rasa serakah yang membutakan akal sehat, Ibu Rahma akhirnya meraih pena yang disodorkan oleh Hendar. Dengan tangan gemetar, wanita paruh baya itu membubuhkan tanda tangan basahnya, tepat di atas materai bernilai hukum mutlak tersebut. Satria ikut menandatangani kolom saksi selaku penjamin proyek. Begitu tinta tanda tangan mengering, Hendar langsung menarik dokumen tersebut, memeriksanya dengan teliti, lalu memasukkannya kembali ke dalam koper besinya dengan suara klik pengaman yang tegas. Andhara menggeser kertas cek 3 miliar itu ke tengah meja. Ia lalu berdiri, merapikan letak gaun hitamnya yang sama sekali tidak kusut, lalu menundukkan kepala sedalam 1 sentimeter kepada mertuanya. "Terima kasih atas kerjasamanya, Ibu. Selamat menikmati makan malam kalian. Tagihan meja ini sudah saya bayar di lobi depan,"
ucap Andhara sebelum melangkah keluar meninggalkan ruangan VIP bersama Hendar. Keesokan harinya, tepat pukul 8 pagi, Satria sudah berdiri di depan pintu kaca bank swasta terbesar di pusat kota. Pakaiannya tidak serapi biasanya, matanya merah karena kurang tidur. Begitu pintu bank dibuka, ia langsung melangkah setengah berlari menuju loket khusus nasabah prioritas. Satria meletakkan selembar cek bernilai 3 miliar itu di atas meja marmer sang teller dengan napas terengah-engah. Tolong cairkan dan pindahkan seluruh dana ini ke rekening perusahaan saya pagi ini juga. Instruksi Satria dengan suara bergetar karena tidak sabar. Sang teller menerima cek tersebut, melakukan pemindaian kode keamanan, lalu mengetikkan beberapa nomor pada sistem komputernya. Tiba-tiba dahi pegawai bank itu berkerut. Ia mencoba mengulangi proses pemindaian hingga 3 kali sebelum akhirnya mengangkat telepon di mejanya untuk menghubungi manajer cabang. 10 menit berselang, seorang manajer pria keluar dari ruangan kaca di belakang loket. Ia mendatangi meja teller, mengambil cek tersebut, lalu menatap Satria dengan raut wajah yang sangat serius dan penuh kehati-hatian. "Selamat pagi, Pak Satria. Kami sudah memverifikasi keabsahan fisik cek ini," kata sang manajer dengan suara datar. "Bagus. Kalau begitu langsung cairkan sekarang." Setelah Satria cepat, "Maaf Pak Satria, kami tidak bisa mencairkannya pagi ini," jawab sang manajer dengan tegas. "Sistem clearing keamanan bank kami menunjukkan bahwa rekening induk pengeluar dana, yaitu Megantara Holding, menerapkan protokol perlindungan transaksi ketat untuk setiap penarikan di atas 1 miliar rupiah. Dana pada cek ini berstatus ditahan oleh sistem verifikasi risiko, membutuhkan waktu pemeriksaan silang dan persetujuan legal dari kantor induk selama 14 hari kerja." Kaki Satria mendadak kehilangan kekuatan. Tangannya mencengkeram tepi meja loket hingga buku-buku jarinya memutih. 14 hari kerja? Pak, ini tidak masuk akal. Saya butuh uang itu hari ini. Cek itu sah ditandatangani oleh istri saya. Ini adalah prosedur standar hukum dari perusahaan pemilik dana, Pak Satria. Kami pihak bank tidak berhak memotong jalur waktu yang sudah ditetapkan oleh Megantara Holding, tegas sang manajer tanpa bisa diganggu-gugat. Dunia di sekeliling Satria seolah runtuh seketika. 14 hari kerjasama dengan nyaris 3 minggu kalender biasa. Sementara surat penagihan utang jatuh tempo dari kreditor gelap pemegang sertifikat pertama, rumah ibunya akan tiba dalam waktu kurang dari 48 jam. Satria baru saja menyerahkan hak sita legal kedua atas rumah ibunya kepada Andhara secara sah di atas materai, tanpa mendapatkan 1 rupiah pun uang tunai yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Lehernya telah terjerat sempurna oleh tali hukum yang ia pasang sendiri. Hari ke-10 masa penahanan dana berlalu dengan lambat dan menyiksa. Di dalam mobil sedan yang melaju menuju pusat perbelanjaan paling mewah di kota, ketegangan antara Satria dan Tamara mencapai puncaknya. Tamara duduk di bangku penumpang dengan rahang mengeras, tangannya melipat di depan dada. Sejak Satria membawa kabar bahwa pencairan cek 3 miliar itu tertunda selama 14 hari kerja, rasa aman Tamara hancur. Wanita itu tidak lagi peduli pada janji manis Satria tentang pembagian keuntungan proyek. Bagi Tamara, uang yang belum masuk ke dalam rekening adalah fiksi. "Aku tidak mau tahu, Satria," ucap Tamara dengan suara tajam yang memotong keheningan mobil. "Rumah ibumu sudah dijaminkan 2 kali. Perusahaanmu sudah mati. Kalau sampai akhir bulan ini, cek itu dibatalkan atau bermasalah, aku akan keluar dari paviliun itu tanpa membawa apa-apa selain kerugian. Aku butuh jaminan nyata hari ini juga." Satria memegang kemudi dengan telapak tangan berkeringat. "Aku sudah bilang itu hanya masalah verifikasi administrasi dari Megantara Holding. Uang itu ada. Kamu tidak perlu panik berlebihan. Kalau begitu, buktikan." Tantang Tamara menoleh menatap tajam kekasih gelapnya itu. "Belikan aku kalung berlian di butik perhiasan hari ini juga. Harganya 50 juta. Anggap itu sebagai tanda ganti rugi atas waktu 2 tahun yang sudah aku buang untuk berpura-pura menjadi sepupu di depan ibumu. Kalau kartu kreditmu tidak bisa menggesek nominal itu, berarti semua ucapanmu tentang kebangkitan bisnismu adalah bohong." Satria menggertakkan gigi. Harga dirinya disentuh tepat pada titik paling rawan. Di dalam dompetnya hanya tersisa 1 kartu kredit platinum dari bank swasta yang belum ia gunakan karena memiliki bunga denda keterlambatan paling tinggi. Menurut perhitungannya, sisa batas pemakaian pada kartu itu masih ada sekitar 10 juta rupiah
Menggunakan kartu itu sama saja dengan menggali kuburan finansial yang baru. Namun menolak permintaan Tamara sekarang akan membuat wanita itu membongkar seluruh kedok mereka di depan ibunya. Baik, kita ke sana sekarang, jawab Satria putus asa. Butik perhiasan megah di lantai dasar pusat perbelanjaan itu memancarkan suasana eksklusif yang dingin. Lantainya berlapis marmer hitam pekat yang dipoles sempurna hingga memantulkan cahaya deretan lampu kristal di atasnya. Penjaga pintu berseragam membukakan pintu kaca tebal saat Satria dan Tamara melangkah masuk. Tamara langsung berjalan menuju etalase kaca di bagian tengah, tempat deretan kalung berlian dengan potongan terbaik dipamerkan di atas bantalan beludru hitam. Matanya menatap serakah. Ia menunjuk sebuah kalung berlian tetesan air kepada Pramuniaga. Keluarkan yang ini. Saya mau coba. Instruksi Tamara dengan nada angkuh. Pramuniaga itu mengenakan sarung tangan putih, mengambil kalung tersebut dengan sangat hati-hati, lalu memasangkannya ke leher Tamara di depan cermin tinggi. Tamara tersenyum puas melihat pantulan kilau berlian di lehernya. Rasa percaya dirinya yang sempat turun kembali naik. Ia menoleh kepada Satria yang berdiri kaku di belakangnya. Bayar yang ini, kata Tamara mutlak. Satria mengeluarkan kartu kredit platinum terakhirnya dengan gerakan lambat. Ia menyerahkannya kepada Pramuniaga. Tolong diproses. Pramuniaga itu menerima kartu tersebut sambil menundukkan kepala sopan. Baik, Pak. Silakan ditunggu sebentar di area kasir. Sementara Satria berjalan mengikuti Pramuniaga menuju meja pembayaran di sudut ruangan, perhatian Tamara masih tertuju pada cermin. Ia memutar lehernya ke kiri dan ke kanan, mengagumi perhiasan mahal itu. Tanpa disadari oleh Satria maupun Tamara, di bagian belakang butik tersebut, terdapat sebuah area khusus tamu VIP yang dibatasi oleh sekat kaca buram otomatis. Di dalam ruangan tertutup itu, Andara sedang duduk di atas sofa kulit berwarna putih bersih. Di atas meja di hadapannya terhampar laporan audit penjualan kuartal ketiga. Sebagai pemegang saham mayoritas dari grup retail barang mewah yang membawahi butik tersebut, kedatangan Andara siang itu adalah murni untuk meninjau pembukuan rutin. Seorang manajer butik pria berdiri menunduk di dekat sofa Andara, baru saja selesai memberikan penjelasan terkait rincian stok barang. Laporan Anda sangat rapi. Pertahankan standar ini, ucap Andara sambil menutup map laporannya. Tatapannya secara tidak sengaja berpindah melewati celah kaca transparan di bagian sudut sekat, menatap langsung ke area pameran utama di luar. Matanya menangkap sosok wanita bergaun merah marun yang sedang bercermin dengan kalung berlian baru di lehernya, serta sosok pria berkemeja biru yang sedang berdiri tegang di depan mesin pembayaran. Anhara tersenyum tipis. Pak Manajer, panggil Anhara dengan suara tenang. Siapa tamu perempuan yang sedang mencoba kalung berlian di etalase tengah itu? Sang manajer melongok sedikit ke arah luar. Oh, itu tamu reguler atas nama Bapak Satria, Ibu. Beliau datang bersama pasangannya. Saat ini sedang dalam proses pembayaran di kasir. Begitu, gumam Andara. Ia berdiri dari sofa, merapikan setelan jas formal berwarna krem yang melekat pas di tubuhnya. Mari kita keluar. Saya ingin menyapa pelanggan Anda. Langkah Andhara begitu ringan dan teratur saat ia keluar dari area VIP. Kehadirannya tidak langsung disadari oleh Tamara, yang masih sibuk mengambil foto wajahnya sendiri menggunakan kamera ponsel di depan cermin. Selera yang sangat bagus, puji Andhara. Suaranya terdengar jernih, memotong fokus Tamara. Tamara menurunkan ponselnya dengan cepat. Kepalanya menoleh. Begitu melihat sosok Andara berdiri tepat 2 meter di sampingnya dalam balutan setelan jas berkelas tinggi, wajah Tamara mendadak pucat. Matanya membelalak kaget. Bibirnya tertutup rapat tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun. Andara melangkah maju dengan sikap tubuh yang sangat santai dan berwibawa. Ia tidak melirik Tamara dengan tatapan merendahkan, melainkan memperhatikan kalung berlian di leher wanita itu dengan senyum mengapresiasi yang tenang. Potongan berlian di liontin itu membutuhkan waktu pengerjaan 6 bulan oleh pengrajin di luar negeri. Jelas Andhara dengan nada bicara layaknya seorang penilai profesional. Sangat cocok dipadukan dengan gaun merahmu, Tamara. Kamu terlihat jauh lebih pantas mengenakan ini daripada memakai daster di paviliun belakang rumah mertuaku. Mendengar ucapan tajam yang dibalut dengan nada suara luar biasa sopan itu, lutut Tamara mendadak lemas. Ia melangkah mundur 1 langkah, hingga punggungnya menabrak tepi etalase kaca. Tepat pada saat itu,
Satria berjalan cepat dari arah meja kasir dengan wajah tegang dan rahang mengeras. Pramuniaga berjalan di belakangnya membawa kembali kartu kredit platinum milik Satria. Begitu pandangan Satria menangkap sosok Andhara sedang berdiri berhadapan dengan selingkuhannya di tengah butik perhiasan mewah, langkah pria itu terhenti mendadak. Andhara menoleh pada suaminya. Senyum di wajahnya tidak memudar sedikit pun. Ia menatap Satria lalu mengalihkan pandangannya kepada manajer butik yang berdiri di sampingnya. "Pak Manajer," instruksi Andhara dengan suara yang tegas dan cukup keras untuk didengar oleh seluruh staf di ruangan itu, "tolong bungkus seluruh perhiasan yang ada di dalam etalase tengah ini. Masukkan ke dalam tagihan pribadi saya. Saya ingin menyumbangkannya untuk lelang amal Yayasan Panti Asuhan akhir pekan nanti." Manajer butik itu menunduk hormat dengan cepat. "Baik, Ibu Andhara, segera kami laksanakan." Tamara berdiri membeku, menyumbangkan satu etalase penuh berlian yang nilainya mencapai miliaran rupiah hanya untuk lelang panti asuhan. Skala kekuatan finansial di hadapannya ini begitu besar hingga membuat seluruh rencana pemerasan yang ia susun bersama Satria tidak lagi memiliki arti apa-apa. Andhara melangkah perlahan mendekati Satria. Pria itu berdiri kaku dengan butiran keringat yang mulai menetes dari pelipisnya. Tatapan mata Satria menyiratkan ketakutan yang nyata. Andhara berhenti tepat di depan suaminya, menjaga jarak kesopanan yang sempurna, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tanpa meninggikan suaranya, Andhara berbisik tepat di dekat telinga kiri, Satria dengan intonasi yang sangat lambat, tegas, dan dingin. Pramuniaga di meja kasir belakang baru saja menggesek kartumu 3 kali, dan mesinnya terus mengeluarkan struk bertuliskan penolakan transaksi, akibat melebihi batas pemakaian, bisik Andhara jernih. "Sayang sekali teman, wanitamu ini tidak jadi memakai berliannya." "Bagaimana Satria? Mau pakai uang sewa kamar 15 jutaku untuk membayarnya?" Andhara menarik kembali, tubuhnya tegak. Ia menatap mata Satria yang melebar karena terkejut, memberikan satu anggukan pamit yang luar biasa tenang, lalu melangkah keluar dari pintu kaca butik yang dibukakan otomatis oleh penjaga. Di belakangnya, di tengah ruangan berlantai marmer yang gemerlap, Satria mematung kaku tanpa mampu menggerakkan tubuhnya, sementara Tamara buru-buru melepaskan kalung berlian itu dari lehernya dengan tangan bergetar hebat, seolah perhiasan mahal tersebut melukai kulitnya. Hari ke-24 sejak kepergian Andhara diawali dengan langit kota yang mendung gelap. Awan hitam menggantung rendah, membawa hawa pengap yang menyelimuti seluruh sudut rumah di Blok A. Di dalam kamar tidurnya yang berantakan, Satria duduk di tepi ranjang dengan mata cekung. Layar ponsel di genggamannya menyala, menampilkan sebuah surat elektronik resmi dari pihak bank. Judul surat itu tertulis dengan tinta merah tegas, "Pembatalan transaksi clearing." Jari Satria bergetar saat menggulir layar ke bawah. Penjelasan di dalam surat itu menghancurkan sisa kewarasannya. Pihak legal Megantara Holding secara resmi membatalkan pencairan cek 3 miliar rupiah. Alasannya sangat jelas dan berkekuatan hukum, yaitu ditemukan adanya pemalsuan status jaminan. Sertifikat rumah Blok A yang diserahkan Satria sebagai agunan ternyata berstatus sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai upaya penipuan finansial. Cek dinyatakan hangus dan tidak bernilai. Satria menjatuhkan ponselnya ke atas kasur. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tanpa uang 3 miliar itu, ia tidak memiliki perisai apapun lagi. Ia meraih kembali ponsel tersebut, menekan nomor kontak Andhara dengan jemari yang basah oleh keringat dingin. Panggilan tersambung selama 2 detik sebelum akhirnya terputus secara otomatis, digantikan oleh suara mesin operator yang datar, menyatakan bahwa nomor yang dituju tidak dapat menerima panggilan. Satria mencoba menelepon hingga 20 kali, hasilnya tetap sama. Andhara telah memblokir seluruh akses komunikasinya secara total. Suara guntur menggelegar di luar jendela, disusul oleh turunnya hujan lebat yang langsung menghantam genting rumah dengan suara bising. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dan bertubi-tubi dari arah pintu utama di lantai bawah. Suara ketukan itu begitu mendesak hingga mengalahkan suara hujan. Satria melompat dari ranjang, berlari menuruni anak tangga dengan perasaan was-was yang membakar dadanya. Di ruang tamu, Ibu Rahma sudah lebih dulu membuka pintu. Di teras depan yang basah oleh tampias hujan, berdiri 2 orang petugas pengadilan berpakaian seragam resmi, didampingi oleh seorang perwakilan hukum dari firma milik Hendar. Petugas tersebut menyodorkan sebuah map kuning tebal,
berlambang pengadilan negeri kepada Ibu Rahma. "Selamat siang, Ibu Rahma," ucap petugas pengadilan itu dengan suara lantang yang menembus derau hujan. "Kami menyampaikan surat penetapan eksekusi sita paksa atas properti ini. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hak tagih atas utang 4 miliar milik Bapak Satria telah diambil alih secara sah oleh pemegang piutang baru. Karena batas waktu pelunasan sudah melewati tenggat 48 jam, rumah ini resmi disita. Anda beserta seluruh penghuni diwajibkan mengosongkan bangunan ini paling lambat besok pagi pukul 6 tepat." Ibu Rahma menerima lembaran surat itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca deretan kalimat eksekusi tersebut. Tulisan di kertas itu terasa berputar di kepalanya. Pengosongan paksa besok pagi pukul 6. Rumah mewah yang menjadi satu-satunya simbol kebanggaan dan harga dirinya di depan arisan sosialita akan dirampas dalam hitungan jam. Rasa sesak yang luar biasa hebat menghantam dadanya. Pandangan Ibu Rahma mendadak kabur. Kakinya kehilangan pijakan dan tubuhnya jatuh pingsan membentur lantai marmer ruang tamu dengan suara berdebum keras. "Ibu!" teriak Satria yang baru saja tiba di anak tangga terakhir. Satria berlari menerjang maju, menjatuhkan lututnya ke lantai untuk menopang kepala ibunya yang tidak sadarkan diri. Petugas pengadilan di ambang pintu tetap berdiri dingin, meletakkan salinan surat sita di atas meja teras, lalu melangkah pergi menembus hujan tanpa memedulikan kekacauan di dalam rumah. Satria menepuk-nepuk pipi ibunya dengan panik sambil berteriak memanggil nama Tamara untuk meminta bantuan. Namun, tidak ada jawaban dari arah belakang. Suasana rumah mendadak kacau. Satria membopong tubuh ibunya ke atas sofa ruang tamu. Ia berlari ke dapur untuk mengambil minyak kayu putih dan segelas air. Tepat ketika Satria berlari melewati lorong yang menghubungkan ruang keluarga dengan kamar utama ibunya, ekor matanya menangkap sebuah bayangan yang bergerak cepat di dalam kamar Ibu Rahma. Satria menghentikan langkahnya mendadak. Pintu kamar ibunya terbuka sedikit. Di dalam ruangan tersebut berdiri Tamara. Wanita itu mengenakan mantel hujan berwarna hitam. Tangannya bergerak luar biasa cepat membongkar isi brankas kecil yang terletak di balik lukisan dinding. Pintu brankas yang kuncinya memang disimpan di laci meja rias itu sudah terbuka lebar. Di dalam tas jinjing besar milik Tamara sudah masuk seluruh kotak perhiasan emas milik Ibu Rahma, tumpukan uang tunai simpanan darurat, hingga beberapa sertifikat tanah kosong di luar kota. "Tamara, apa yang kamu lakukan?" bentak Satria dengan suara pecah. Ia melangkah masuk ke dalam kamar dengan mata membelalak ngeri. "Ibuku sedang sekarat di depan dan kamu mencuri hartanya." Tamara tidak terkejut melihat kedatangan Satria. Ia justru menutup resleting tas jinjingnya dengan gerakan tegas, lalu membalikkan badan menatap pria yang sudah membiayai hidupnya selama 2 tahun itu dengan ekspresi luar biasa dingin. Tidak ada lagi sisa kepalsuan di wajahnya. "Mencuri?" balas Tamara dengan tawa meremehkan yang tajam. "Aku sedang mengambil hakku, Satria. 2 tahun aku hidup sembunyi-sembunyi di paviliun kumuh belakang rumahmu demi menunggu uang asuransi istrimu. Sekarang apa yang aku dapat? Rumah ini mau disita besok pagi. Perusahaanmu bangkrut. Kamu sudah tamat. Kalau aku tidak membawa barang-barang ini, aku mau makan apa besok?" "Kamu perempuan tidak tahu diuntung," maki Satria. Ia melangkah maju berniat merebut tas tersebut. Namun Tamara dengan sigap menarik sebotol parfum kaca dari atas meja rias, mengayunkannya dengan keras ke arah depan, hingga mengancam wajah Satria. Pria itu terpaksa mundur 2 langkah. "Jangan berani menyentuhku," desis Tamara mengancam. "Kita impas, Satria. Urus saja ibumu yang gila hormat itu. Selamat tinggal." Menggunakan kesempatan saat Satria terpaku kaget, Tamara berlari kencang menerobos lorong samping rumah yang mengarah langsung ke pintu gerbang depan. Satria berusaha mengejarnya sambil berteriak histeris, namun kakinya tersandung karpet lorong hingga ia terjatuh ke atas lantai ubin. Dari pintu utama yang masih terbuka lebar, Satria menatap keluar menembus tirai hujan yang sangat lebat. Di luar gerbang besi, sebuah taksi daring yang sudah dipesan Tamara sebelumnya menyalakan lampu bahaya. Tamara melompat masuk ke dalam bangku belakang taksi tersebut, membanting pintunya dengan keras, dan mobil itu langsung melaju membelah badai meninggalkan pekarangan Blok A. Satria terduduk di lantai dekat pintu masuk dengan tubuh basah oleh percikan air hujan. Di belakangnya terdengar rintihan pelan Ibu Rahma yang mulai siuman di atas sofa dalam kondisi kebingungan. Di sekeliling mereka, rumah mewah berlantai marmer itu terasa luar biasa dingin, kosong,
dan perlahan berubah menjadi kuburan bagi kesombongan mereka sendiri. Jam dinding di ruang tamu berdenting menunjukkan pukul 4 sore. Waktu yang tersisa bagi mereka untuk bernapas di rumah itu tinggal 14 jam lagi. Pukul 6 pagi tepat, udara pagi terasa sangat dingin dan menusuk tulang setelah hujan badai mengguyur semalaman. Sisa-sisa genangan air memantulkan cahaya langit kelabu di aspal pekarangan rumah Blok A. Suasana sunyi di kawasan elit itu mendadak pecah oleh deru mesin kendaraan berat. 3 unit mobil bak terbuka berwarna kuning memarkirkan bodi besar mereka tepat di depan pagar besi hitam. Belasan petugas eksekusi pengadilan berseragam biru tua turun dari kendaraan dengan langkah serentak dan wajah tanpa ekspresi. Seorang jurusita memegang pengeras suara portabel berdiri di depan gerbang, lalu mengumumkan ketetapan hukum pengosongan rumah dengan suara yang menggema hingga ke lantai 2 bangunan. Di dalam rumah, Satria yang semalaman duduk bersandar di lantai ruang tamu membuka matanya dengan kaget. Tubuhnya kaku dan kedinginan. Belum sempat Satria berdiri tegak, terdengar bunyi hantaman keras dari arah luar. 2 petugas membawa pemotong besi hidraulik, memutus rantai pengunci gerbang yang sengaja digembok dari dalam oleh Satria semalam. Gerbang besi itu terbuka paksa dengan suara berdecit tajam. Langkah-langkah kaki bersepatu laras tinggi menderap memasuki pekarangan, menginjak rumput taman yang basah. Pintu utama rumah diketuk 3 kali dengan sangat keras, lalu didorong terbuka karena kuncinya sudah dirusak menggunakan alat khusus. Ibu Rahma yang tertidur di atas sofa ruang tamu terperanjat bangun. Rambut wanita paruh baya itu acak-acakan. Matanya yang sembab menatap penuh ketakutan ke arah belasan pria berseragam yang kini menyebar memenuhi ruang tamunya. Waktu pengosongan sukarela sudah habis, kata pemimpin jurusita sambil menundukkan kepala sekilas. Mulai eksekusi seluruh barang yang tidak terdaftar dalam sertifikat sita tetap. Petugas mulai bekerja dengan efisiensi yang tinggi dan rapi. 4 orang mengangkat sofa kulit berlapis bludru tempat Ibu Rahma baru saja berbaring, memaksa wanita itu menyingkir ke sudut ruangan. Petugas lain menurunkan lukisan-lukisan besar dari dinding, membungkusnya menggunakan plastik tebal, lalu membawanya keluar menuju mobil bak terbuka. Suara derit lakban yang ditarik cepat memenuhi seluruh ruangan, bersahut-sahutan dengan langkah berat para pengangkat perabotan. Ibu Rahma menjerit histeris. Ia berlari ke tengah ruangan, merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi 2 petugas yang sedang menggotong guci keramik setinggi 1 meter kesayangannya. "Berhenti! Jangan sentuh barang-barang saya!" teriak Ibu Rahma dengan suara melengking. "Kalian tidak tahu siapa saya? Menantu saya adalah Andhara Megantara. Dia pemilik perusahaan raksasa di kota ini. Kalau kalian berani mengeluarkan 1 kursi saja dari rumah ini, saya akan menyuruh menantu saya memenjarakan kalian semua hari ini juga." Pemimpin eksekusi itu menghentikan catatannya sejenak. Ia menatap Ibu Rahma dengan sorot mata yang luar biasa dingin dan datar. "Ibu Rahma, mohon gunakan akal sehat Anda," jawab petugas itu tegas. "Surat permohonan paksa sita yang kami jalankan pagi ini justru dikeluarkan secara resmi oleh firma hukum perwakilan Megantara Holding selaku pemegang hak piutang penuh atas aset ini. Menantu yang Ibu sebutkan tadi adalah pihak yang melegalkan pengusiran Ibu." Kalimat itu membungkam mulut Ibu Rahma secara total. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Menantunya sendiri yang memerintahkan semua ini. Perempuan sederhana yang seminggu lalu ia tagih uang sewa kamar 15 juta itu kini berdiri di atas hukum untuk mengambil alih hak propertinya. Ibu Rahma mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak pilar marmer. Tubuhnya merosot turun ke lantai. Ia tidak lagi berteriak, melainkan mulai meratap dengan suara mengerang pelan. Satria berlari menghindari petugas di ruang tamu menuju ke paviliun belakang dengan sisa harapan terakhir. Ia berharap Tamara kembali atau setidaknya meninggalkan sisa uang tunai di sana. Tiba di paviliun, Satria menendang pintu yang sudah tidak terkunci. Ruangan itu berbau lembab. Lemari pakaian terbuka lebar tanpa tersisa 1 helai pun benang. Di atas kasur tanpa spray hanya tertinggal sebuah botol parfum kosong dan secarik kertas tagihan belanja tas yang sengaja ditinggalkan Tamara. Satria memukul kusen pintu dengan kepalan tangannya hingga kulit jarinya lecet dan mengeluarkan darah. "Bapak Satria, silakan keluar dari area bangunan," tegur seorang petugas pengadilan yang menyusulnya ke paviliun. "Kami akan melakukan penyegelan pintu akses belakang." Satria berjalan gontai kembali ke rumah utama. Di pekarangan depan,
Seluruh perabotan rumah Blok A sudah menumpuk di atas aspal dan rumput basah. Pakaian-pakaian mahal Ibu Rahma yang tersimpan di lemari kamar dilemparkan begitu saja ke dalam kantong plastik hitam besar. Petugas menggiring Satria dan Ibu Rahma keluar dari pintu teras. Begitu kaki mereka menginjak undakan anak tangga paling bawah, dua petugas langsung menarik pintu kayu jati raksasa itu hingga tertutup rapat. Sebuah rantai besi tebal dililitkan pada kedua gagang pintu, lalu dikunci menggunakan gembok kuningan berukuran besar. Segel stiker merah berlogo pengadilan ditempelkan melintang pada celah pintu, tertulis keterangan tegas, bangunan ini dalam pengawasan hukum, dilarang masuk. Gerimis kecil kembali turun dari langit, membasahi pakaian sutra Ibu Rahma dan kemeja Satria. Belasan petugas naik kembali ke atas truk bak terbuka. Deru mesin menderu kencang meninggalkan pekarangan Blok A, meninggalkan Satria dan ibunya berdiri sendirian di luar pagar besi yang kini terkunci rapat dari luar. Tidak ada tetangga yang keluar untuk membantu. Penghuni perumahan elit itu hanya mengintip dari balik tirai jendela mereka. Ibu Rahma menunduk menatap telapak kakinya yang tidak mengenakan alas kaki, menginjak genangan air bercampur lumpur. Perlahan wanita parubaya itu mengangkat kepalanya. Tatapan angkuhnya sudah hilang. Ia meraih lengan Satria, mencengkeramnya dengan jari-jarinya yang kotor oleh tanah. Satria, bisik Ibu Rahma dengan suara serak dan bergetar hebat. Antar ibu ke Bukit Bintang sekarang. Kita jalan kaki. Ibu akan bersujud di kaki Andhara. Ibu akan memohon kepada dia asalkan kita tidak tidur di jalanan malam ini. Satria tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu mulai melangkah, menyeret kakinya, membelah jalanan aspal yang dingin menuju dataran tinggi. Langit perbukitan Bukit Bintang tampak kelabu pekat, memuntahkan gerimis dingin yang terasa mengiris kulit. Di sepanjang jalanan aspal yang menanjak curam, dua sosok manusia melangkah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Satria berjalan menyeret kakinya yang terasa kaku dan mati rasa. Kemeja birunya kotor oleh percikan lumpur. Di sebelahnya, Ibu Rahma berjalan terhuyung-huyung tanpa mengenakan alas kaki. Telapak kaki wanita parubaya itu terluka dan kotor oleh kerikil jalanan, sementara gaun sutra merah kesayangannya basah kuyup, menempel pada tubuhnya yang menggigil hebat. Perjalanan sejauh 7 kilometer dengan berjalan kaki menembus hujan itu telah membunuh seluruh sisa keangkuhan di dalam diri mereka. Sesampainya di depan gerbang besi raksasa setinggi 4 meter milik Villa Bukit Bintang, napas keduanya putus-putus. Satria bersandar pada pilar batu alam, mengangkat tangan kanannya yang gemetar dan berdarah pada bagian buku jari untuk menekan tombol interkom di dinding. Andhara, buka gerbangnya. Ini aku, Satria. Ibu ada di sini. Tolong buka. Rintih Satria dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh suara derau angin perbukitan. Hening selama 10 detik. Tidak ada jawaban dari mesin suara otomatis. Ibu Rahma sudah menyandarkan dahinya pada jeruji besi pekat, menangis sesenggukan sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba terdengar bunyi dengung mesin hidrolik yang luar biasa halus dan bertenaga dari bagian bawah pilar. Dua daun gerbang besi pekat yang kokoh itu bergeser mundur secara perlahan membuka celah selebar 3 meter. Dari balik kabut tipis gerimis pagi, terdengar ketukan konstan langkah kaki bersepatu kulit berhak datar yang menapaki lantai ubin teras. Sosok Andhara melangkah keluar. Ia tidak lagi mengenakan kemeja katun putih sederhana seperti di hari ke-7 pernikahannya, apalagi gaun rumah yang santai. Pagi ini, Andhara mengenakan setelan jas formal 3 potong berlapis bahan wol halus berwarna biru dongker gelap navy. Garis bahu jasnya tegas, kerah kemejanya putih kaku, memancarkan aura kekuasaan dan dominasi absolut. Di sampingnya, Hendar memayunginya menggunakan payung golf hitam berukuran besar. Begitu melihat Andhara berdiri menjulang 2 meter di depannya dengan tatapan mata yang sangat jernih dan tenang, kedua lutut Satria langsung kehilangan kekuatan. Pria itu menjatuhkan dirinya bersimpuh tepat di atas aspal basah yang tergenang air kotor. Andhara, maafkan aku. Tangis Satria pecah. Kedua tangannya menyatu di depan dada, memohon dengan sikap paling kerdil yang bisa ditunjukkan oleh seorang laki-laki. Aku salah, aku buta. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Jangan ceraikan aku, Andhara. Aku rela menjadi bawahan di perusahaanmu asalkan kamu menyelamatkan hidupku. Melihat putranya bersujud, Ibu Rahma ikut menjatuhkan lututnya ke tanah. Wanita yang seminggu lalu begitu bangga menyodorkan kwitansi sewa kamar itu,
kini merangkak maju mendekati ujung sepatu Andhara. Ia mencoba meraih celana bahan menantunya, namun Hendar dengan sangat taktis memajukan ujung payungnya sedalam 5 cm, menciptakan pembatas tak kasat mata agar tangan kotor wanita tua itu tidak menodai pakaian majikannya. Andhara, sayang, menantuku yang cantik, ratap Ibu Rahma dengan suara melengking penuh keputusasaan. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah keriputnya. Ibu mohon ampun, Ibu khilaf. Tolong biarkan Ibu tinggal di pavilion belakang vilamu. Ibu rela mengepel lantai ini setiap hari. Jangan biarkan Ibu tidur di jalanan malam ini, Nak. Rumah Ibu sudah disita, Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Andhara berdiri mematung. Ia sama sekali tidak memiringkan payungnya untuk melindunginya dari rintik air yang miring. Wajahnya luar biasa tenang, menyerupai pahatan es di musim dingin. Ia membiarkan suara tangisan histeris ibu dan anak itu menggema di pekarangan vilanya selama 1 menit penuh, memberi mereka panggung terakhir untuk mempertontonkan kehancuran martabat mereka. Perlahan, Andhara menoleh kepada Hendar, memberikan 1 anggukan kecil. Hendar merogoh tas kulit kedap air yang dibawanya, mengeluarkan sebuah map transparan berlogo lambang negara Garuda Pancasila. Pengacara senior itu membungkukkan badannya sedikit, lalu menyodorkan lembaran dokumen berhologram resmi tersebut, tepat di depan wajah Satria dan Ibu Rahma yang basah. Mata Satria yang merah dan bengkak melebar sempurna saat membaca deretan huruf kapital yang tercetak pada lembar pertama dokumen itu, sertifikat hak milik tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Di bawah alamat rincian rumah Blok A yang baru saja disegel pagi tadi, pada kolom pemegang hak yang sah dan berkekuatan hukum, tetap tercetak nama dengan tinta hitam yang sangat tegas, Andhara Megantara. Ibu Rahma menahan napasnya hingga dadanya terasa sakit. Rumahnya, rumah satu-satunya yang menjadi lambang kasta sosialnya, kini secara resmi telah berpindah tangan menjadi milik perempuan yang tengah menatapnya dari atas payung. Andhara mencondongkan tubuhnya ke depan sedalam 10 cm. Tatapan matanya mengunci manik mata Ibu Rahma yang bergetar penuh kengerian. Dengan suara yang sangat teratur, jernih, tanpa emosi, dan mematikan, Andhara mengucapkan kalimat balasan yang telah ia simpan rapi sejak pagi ke-7 pernikahannya. Ibu masih ingat ucapan Ibu di meja makan 3 minggu lalu? Tanya Andhara pelan. Ibu bilang, rumah ini punya saya. Jika ingin tinggal, bayar sewa. Andhara tersenyum tipis yang menggetarkan nyali Satria. Sekarang rumah di Blok A itu resmi menjadi milik saya, lanjut Andhara. Jika kalian mau tinggal di emperan depannya, bayar sewa kepada manajemen saya sebesar 50 juta setiap tanggal 1. Tapi sayang sekali, standar kebersihan perusahaan saya tidak menerima hama. Andhara tegakkan kembali tubuhnya. Tanpa menoleh lagi, ia memutar tumit sepatunya, melangkah masuk kembali ke dalam pekarangan berlapis aspal mulus menuju istana marmernya. Hendar mengikutinya dari belakang. Andhara! Jangan pergi, Andhara! Jerit, Satria meronta mencoba berdiri untuk mengejar. Namun, mesin hidrolik gerbang telah berputar kencang. 2 daun gerbang besi setinggi 4 meter itu bergeser menutup dengan suara dentuman besi yang sangat keras dan kokoh. Kunci otomatis berbunyi klik, mengunci seluruh akses di luar gerbang. Ibu Rahma melemparkan tubuhnya ke jeruji besi, memukul-mukul logam dingin itu, sambil menjerit histeris hingga telapak tangannya memar dan mengeluarkan darah segar yang luntur oleh hujan. Di bawah kakinya, Satria jatuh telungkup mencium aspal kotor, menangis meraung-raung meratapi kebodohan terbesarnya yang telah membuang berlian demi mempertahankan tumpukan debu. 3 hari berselang di bawah langit kota yang cerah dan bersih tanpa awan mendung, ketukan palu hakim di ruang sidang pengadilan agama menggema tegas mengesahkan putusan verstek perceraian antara Andhara Megantara dan Satria tanpa kehadiran pihak tergugat. Tepat ketika Satria melangkah keluar dari lobi pengadilan dengan pakaian lusuh dan kepala tertunduk, 4 orang penyidik kepolisian berpakaian sipil langsung menghadang jalannya tanpa memberikan celah untuk menghindar. Sepasang borgol besi yang dingin berbunyi klik mengunci kedua pergelangan tangan Satria atas laporan resmi, tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, dan penipuan agunan perbankan. Pada detik yang sama di lantai 40 gedung pencakar langit Megantara Tower, Andhara berdiri di depan dinding kaca raksasa ruang direktur utama. Di bawah telapak kakinya, hamparan gedung-gedung kota terlihat kecil dan tunduk.
Andhara mengangkat cangkir porselen putihnya, menyeruput kopi hitam hangatnya dengan memejamkan mata sejenak, lalu menghembuskan napas yang luar biasa lapang. Tidak ada lagi benalu, tidak ada lagi kebohongan, udara di sekelilingnya kembali terasa segar dan hidupnya telah kembali bersih secara sempurna.